Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Selalu catat semua materi pembelajaran yang kita bahas pada hari ini di buku tulis masing-masing. Tentunya dengan tulisan yang rapih agar bisa terbaca dengan jelas nantinya. Dikarenakan sebentar lagi akan dilaksanakan penilaian tengah semester Gasal, maka dari itu semua siswi yang belum mengumpulkan tugas dan buku catatannya dimohon untuk segera melengkapi, dan ketika ada tatap muka di madrasah, mohon tugas dan catatannya untuk dikumpulkan. Karena Abu Thalib dan Khadijah pada tahun ke-10 kenabian wafat, Rasulullah tidak lagi memiliki orang yang disegani yang menjadi pembelanya. Sementara pada saat yang sama, sikap permusuhan dan kebencian dari kaum musyrikin ini semakin bertambah. Rasanya tidak ada lagi harapan bagi Rasulullah untuk mendapat dukungan dari kabilah-kabilah sesudah mereka menolaknya dengan cara yang tidak baik. Rasulullah merasa bahwa tidak ada seorang pun dari Quraisy yang dapat diharapkan diajak kepada kebenaran. Apabila musim ziarah tiba, orang-orang dari segenap jazirah Arab berkumpul lagi di Mekah. Rasulullah mulai menemui kabilah-kabilah itu. Diajaknya mereka memahami kebenaran agama yang dibawanya. Tidak peduli apakah kabilah-kabilah tidak mau menerima ajakannya atau akan mengusirnya secara kasar. Tiba giliran tahun berikutnya, bulan-bulan suci pun datang bersama datangnya musim ziarah ke Mekah. Dan ke tempat itu datang pula 12 orang penduduk Yasrib. Mereka bertemu dengan Nabi di Aqobah. Di tempat inilah mereka menyatakan baiat atau ikrar kepada Rasulullah, yang kemudian dikenal dengan sebutan baiat Aqobah pertama. Mereka berikrar kepada Rasulullah untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak memfitnah baik di depan atau di belakang, dan tidak menolak berbuat kebaikan. Baiat menurut bahasa adalah perjanjian. Baiat Aqobah 1 adalah perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan 12 orang penduduk Yasrib yang kemudian memeluk Islam. Pada tahun ke-12 kenabian, tepatnya yaitu tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah 12 orang. Dan kemudian Nabi menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Kenapa sih kok dinamakan Baiat Aqobah? Jawabannya adalah karena mereka melakukan baiat atau perjanjian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqobah. Adapun isi dari baiat Aqobah pertama adalah yang ke-1, menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. 2, menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa. 3, menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam yang dianutnya. Kemudian yang keempat, menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. 5.
menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang keenam, menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang dan dusta. Baiat Aqobah yang pertama juga disebut sebagai baiat wanita karena dalam perjanjian tersebut tidak melibatkan peperangan. Setelah itu, strategi pengembangan Islam selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW mengirim Mus'ab bin Umair bergabung dengan rombongan yang pulang ke Yasrib. Tugasnya adalah untuk membantu penduduk Yasrib yang telah menyatakan keislamannya dalam menyebarkan agama Islam di kota tersebut. Jadi Rasulullah ini mengutus sahabatnya yang bernama Mus'ab ini untuk membacakan Al-Quran kepada orang-orang nantinya yang ada di kota Yasrib, mengajarkan kepada mereka tentang Islam dan memberikan pemahaman tentang agama. Baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu mencatat apa yang kita pelajari hari ini. Dicatat di buku tulis masing-masing. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.